lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan mengangkat tentang PSBB. Perempuan selalu benar, betulkah? Baik ya Habibi, Ustaz, Masya Allah ya. Nah, perempuan ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ya, bahkan semua syair-syair mengagungkan wanita. Dan ini kadang-kadang memang kita harus menyikapi nih. Maksudnya dari judul ini nih mungkin larinya kemana nih Bib? Mohon ilmunya Bib. Baik, inilah yang membedakan antara zaman Nabi dengan zaman jahiliyah. Kalau kita bisa kasih tahu, perempuan ini Masya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya pergauli mereka ini, yaitu perempuan-perempuan ini dengan sesuatu yang ma'ruf, yang baik, yang mengangkat derajatnya. Kalau dikatakan apakah perempuan ini selalu benar? Ini jawab jujur atau jawab enggak nih? Jawab jujur dong Bib. Ya, Ibu-ibu. Aduh gimana ya, susah juga ngomongnya. Bu, Anu, suaranya nggak kedengeran Bu? Ya. Jawab jujur atau tidak? jujur ya. Anu udah belibet lagi nih ngomong bentar lagi nih masalah perempuan. Artinya apakah perempuan ini selalu benar? Bisa dikatakan tentunya secara jujur ya tidak. Nah. Kan seperti itu secara jujur. Akan tetapi kita anggap benar. Kan seperti itu, maksudnya apa? Gini, apakah perempuan itu selalu benar? Ya tidak juga. Tidak juga. Tapi kita anggap benar. Benar. Misal dengan apa kita anggap dengan sudut pandang kasih sayang dan mengalah. Oh iya. Ya, jadi dengan sudut pandang kasih sayang. Biasanya kan perempuan dengan perasaannya. Kadang-kadang maaf ketika lagi datang bulan datang tamunya dengan situasi yang nggak menentukan, akhirnya mengucapkan kata-kata yang kurang bagus. Bahkan ada yang perkataan Allah Subhanahu Wa Taala bagus, sangat bagus. Artinya bukan menganggap perempuan itu benar. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Ketika kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, karihtumuhunna, artinya membencilah salah sifatnya, mungkin cerewet atau apa seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasa anta krusyai'an, maka ketika engkau ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh dirimu, maka ya ja'alallahu Allah Subhanahu Wa Taala khairan katsir. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan di situ yang kita sukai ada yang disukai, seperti bukan menganggap perempuan itu selalu benar, tapi dengan kasih seperti Nabi SAW. Nabi mengatakan an-nisa itu kita pergauli perempuan itu kasabi. Makanya ada kalimat apakah perempuan itu selalu benar. Biasanya kalau anak kecil, kalau salah kita salahin itu anggap benar. Anak kecil kalau salah biasanya, tapi salah kan nggak terlalu fatal, maksudnya bukan nusus, bukan kurang ajar yang terlalu fatal dengan suaminya. Salah, orang salah seperti bayi. Bayi kalau salah kita benerin nggak? Benerin. Kita lagi mandiin bayi nih, subhanallah, kemana lagi ada bayi kan? Tiba-tiba buang air kecil. Kita salahin nggak? Ya enggak lah. Enggak. Kita anggap dia seperti bayi. Itulah kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita anggap juga perkataan yang selalu benar itu seperti ini. Ketika ada salah, tetap kita nasihati, kita beritahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mubarik alaihi wa ala alihi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebaik-baik kalian nih kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang berlemah lembut dengan istrinya. Khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang berlemah lembut dengan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang yang paling lemah lembut dengan istriku. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah sering banyak kita cerita daripada keluarganya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau Nabi tidak suka terus langsung Nabi marah-marah? Tidak. Jadi maksud ada dua sebenarnya, sifat manusia, sifat perempuan itu pokoknya
pengen dianggap benar dan tidak boleh salah. Dan yang kedua, kalau memang syarat yang pertama tidak ada, kembali ke syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua kembali ke pertama. Ya Allah itu tuh terus. Sama aja. Jadi seperti itu. Jadi kita selalu berbuat baik, artikan manjakan mereka tapi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika fiha halal, ketika di antara perempuan itu ada sesuatu yang memang tidak sukai, maka asyiruhunna bil ma'ruf. Jelaskan mereka dengan lemah lembut, tidak berkasar, berlaku baiklah kepada mereka, ajarkan mereka dengan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala. Ini kan jelas. Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Ahkamul Quran itu, Imam Qurtubi mengartikan kalimat fa'in karihtumuhunna, yang ketika kalian membenci mereka atau tidak suka dengan perkataan mereka. Imam Qurtubi juga mengartikan, juga dalam tafsir Ibnu Katsir juga mengartikan kalimat ini. Bahkan Al-Imam Nawawi mengartikan kalimat fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an itu. Al-Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir, juga Al-Imam Qurtubi, beliau mengatakan artinya sabar dengan menghadapi perempuan. Jadi makna ayat tersebut sabar menghadapi perempuan karena perkataan mereka nagisuddin wal akal. Kebanyakan perempuan itu kurang akalnya dan kurang agamanya, makanya suka dianggap benar. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Jadi mungkin kalimat lebih bijaknya jangan disalahin tapi dilurusin gitu kali ya. Tapi yang lurusnya juga pakai ahlak gitu pelan-pelan. Gak bisa juga karena kan dia dari tulang yang bengkok. Iya, kalau dilurusin, kita lurusin patah. Patah ya, bingung juga. Mungkin ada tambahan Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab bahwasanya memang kita memperlakukan wanita itu harus seperti anak kecil. Karena sesungguhnya kalau ada istilah dikatakan bahwasanya apakah perempuan itu selalu benar, maka saya akan menjawab tidak juga. Karena di dalam hadis riwayat Imam Turmudi, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina atawabun. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik mereka adalah yang mau bertobat dari kesalahan dan dosanya, memperbaiki kesalahannya. Makanya manusia itu apakah dia laki-laki apakah perempuan pasti akan berbuat kesalahan, karena tidak ada yang selamat daripada dosa dan kesalahan illa man asamahullahu ta'ala min anbiya'ihi wa rusuli, kecuali orang-orang yang Allah jaga mereka maksum dari kesalahan dan dosa, yaitu para nabi dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau perempuan apakah selalu benar, tidak pernah salah? Ya bisa benar, bisa salah, tergantung perbuatan yang dia lakukan. Karena yang namanya perbuatan benar atau salah ya itu berkaitannya dengan sifat dan perilaku setiap manusia. Apakah dia kelaminnya laki-laki ataupun perempuan, ya. Jadi kita harus banyak introspeksi diri, melihat kesalahan-kesalahan kita, memperbaikinya sebaik mungkin dengan cara yang baik. Dan Nabi juga pesankan bahwasanya istausau bin nisa'i khairan. Fa innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hendaklah kalian para suami memberi nasihat kepada istri dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya kalian menghalalkan istri itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cara-cara yang baik yang harus kita sampaikan. Memang kalau kita perhatikan ada orang mengatakan kalau seandainya suami pergi main dengan temannya, istri ngambek. Kalau giliran istri main sama temannya dilarang sama suami, dibilang posesif. Iya. Kalau suami lupa ya melakukan kesalahan, diinget terus tuh. Diingetin terus. Tapi kalau giliran istri salah, ya, suami juga yang salah, kenapa nggak diingetin? Kan begitu. Ya, jadi nggak kelar-kelar. Kalau giliran istrinya melakukan selingkuh, dia katakan apa? Ya siapa suruh, jelek sama miskin. Oh ya Allah. Tapi kalau giliran suaminya yang selingkuhin istrinya, ya dia bilang emang laki-laki semua sama. Nah ini kan semua sebenarnya istilah-istilah yang mesti diluruskan. Karena bicara masalah perempuan, kalau dia benar perbuatannya maka benar juga apa yang dia lakukan. Tapi kalau seandainya dia salah, maka sesuatu yang salah juga itu dikatakan salah, jangan dikatakan benar. Sehingga
perempuan pun bisa lebih introspeksi diri dengan setiap kesalahan-kesalahannya. Jadi laki-laki dan perempuan tahu mana yang benar, mana yang salah, kerjakan yang benar, lalu kemudian tinggalkan yang salah tersebut, perbaiki diri kita untuk selalu senantiasa mencari ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Mungkin ada sedikit tambahan, ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya, ayu rajulin sabara ala su'i akhlaqi zaujatihi a'tahallahu thawaba Ayub. Artinya seorang laki-laki atau suami, kita bahas suami istri di sini karena kan kalau hubungan dengan perempuan biasa lebih halal kan lebih enak. Iya. Artinya seorang suami yang sabar sama cerewet istrinya, ya, sabar sama buruk akhlak daripada istrinya, ya. Kayaknya curhat nih. Ya Allah, enggak. Istrinya mah baik-baik banget, ya Allah. Atahullahu thawaba Ayub, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia itu suami pahala seperti pahala Nabi Allah Ayub. Allahumma shalli Muhammad. Nabi Allah Ayub bagaimana menahan sabar sama istrinya sampai dia dengan luka yang parah itu dia sabar menahan. Kan kita nggak sampai luka yang parah, cuman kita sabar sama perempuan yang ada di rumah aja Allah berikan pahala Nabi Allah Ayub alaihissalam. Dulu Mas Ali ada cerita, ya, satu orang suami istri masuk surga dengan amalan berbeda. Suaminya masuk surga dengan amalan syukur, bininya masuk surga dengan amalan sabar. Ya Allah. Kenapa? Karena si suami punya istri cantiknya luar biasa. Syukur. Kemana aja dia kondangan istrinya dibawa. Dikenalin sama teman-temannya. Nih bini gua nih. Kata temennya, gua kawinan lu kan gua datang. Iya. Dikenalin terus bersyukur kepada Allah, rajin ibadah, banyak bersyukur. Tetapi si istri dia bersabar masuk surga dengan amalan sabar. Kenapa? Punya suami model stok terakhir. Kemana-mana ketemu orang bilang, lu ngapain bawa supir kemari? Ya emang ini udah rezeki dari Allah, mau bagaimana lagi? Tapi karena memang dia diuji oleh suaminya yang modelnya pas-pasan, dia sabar, maka dua-duanya masuk surga dengan amalan yang berbeda. Sabar sama syukur. Sabar sama ya. syukur. Ketemu deh. Masya Allah. Maka alhamdulillah beralamin itulah nikmatnya ya, apa namanya, sabar dan syukur ya. Pastinya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Aduh, kalau ngomongin ini memang harus hati-hati banget ya. Masya Allah. Ya. Ada juga seorang wali yang sabar gara-gara dengan istri jadi wali. Oh, Masya Allah. Abdurrahman Bajalhaban. Oh, banyak kisahnya ya. Dia jadi wali gara-gara sabar dengan istrinya. Oh, Masya Allah. Tuh, luar biasa kan ganjarannya. Dan sesaat lagi kita akan masuk segmen yang pasti ditunggu-tunggu nih. Kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama Ustadz Syam di Ngaji Yuk. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.